Oke, selamat malam. Kita mulai kuliah ya. Halo? Iya Pak, ini sebentar headsetnya belum kedengeran. Lagi saya setting. Mhm. Ya udah Pak. Mama sini deh sama. Mama. Sebentar ya. Materi Iya dulu. baik Pak. Oke, ini kuliah kedua sekarang ya. Saya menjelaskan risiko pada risiko keuangan ya. Jadi ada beberapa jenis risiko keuangan itu. Pertama interest rate risk, yang kedua market risk, yang ketiga credit risk ya, yang keempat operational risk, yang kelima teknologi dan operational risk, yang enam foreign exchange risk, jadi country software risk, liquidity risk, dan solvency risk. Ya, sebelum masuk ke jenis itu, kita lihat ada tujuan pengelolaan risiko. Di, tujuan risiko. Tujuan risiko manajemen secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mencegah resiko. 2. Mencegah resiko. 3. Mencegah resiko. 4. Mencegah resiko. 5. Mencegah resiko. 6. Mencegah resiko. 7. Mencegah resiko. 8. Mencegah resiko. 9. Mencegah resiko. 10. Mencegah resiko. 11. Mencegah resiko. 12. Mencegah resiko. 13. Mencegah resiko. 14. Mencegah resiko. 15. Mencegah resiko. 16. Mencegah resiko. 17. Mencegah resiko. 18. Mencegah resiko. 19. Mencegah resiko. 20. Mencegah resiko. 21. Mencegah resiko. 22. Mencegah resiko. 23. Mencegah resiko. 24. Mencegah resiko. 25. Mencegah resiko. 26. Mencegah resiko. 27. Mencegah resiko. 28. Mencegah resiko. 29. Mencegah resiko. 30. Mencegah resiko. 31. Mencegah resiko. 32. Mencegah resiko
Pertama, untuk menjamin kecukupan resources dan prodi post loss. Jadi kalau terjadi bencana, apakah ada dana untuk mengcover eh, pemulihan dari bencana yang terjadi. Kedua, untuk meminimalkan cost terkait dengan turis. Ya. Jadi eh, apabila terjadi bencana, bisa nggak dampak kerugian bisa ditekan. Ya. Cost yang timbul karena bencana itu bisa ditekan seminim mungkin. Kedua, untuk memproteksi karyawan dari kecelakaan dan kematian. Bagaimana kalau itu bekerja bisa dihindari tingkat kecelakaan dan kematian seminim mungkin ya. Begini caranya. Apakah menambah alat keamanan ya, pengaman kerja, kemudian menata ruangannya, akses lain dan sebagainya. Pakai topi, rompi dan sebagainya. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban secara legal dan kontraktual. Jadi ada kewajiban kontrak antara perusahaan dengan karyawan nih. Di mana perusahaan menjamin keselamatan karyawan bekerja itu juga eh, perlu dilihat dari apakah ada program risk management untuk mengamankan itu untuk pengamanan karyawan di perusahaan. Untuk mengeliminasi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu timbul karena kalau itu merasa was-was ya kalau bekerja nanti eh, bisa kena apa radiasi ya. Kalau di perusahaan perusahaan kimia kan apa radiasi kena muka dan sebagainya. Jadi bisa bahaya kulit ini. Nah, apakah ada upaya program risk management radiasi itu bisa dikurangi? Misalnya kalau kita kerja di apa di apoteker ya, bikin obat kan bisa ke muka lagi. Jadi bagaimana itu kekhawatiran akan terjadi risiko yang ada pada karyawan sehingga mengurangi produktivitasnya. Dan tujuan yang berikutnya untuk maksimalkan nilai. Jadi tujuan risiko itu adalah pertama untuk bagaimana nilai perusahaan itu bisa jadi naik ya. Tentu saja dengan mengurangi risiko. Jadi kalau eh, nilai perusahaan itu value P itu adalah eh, sigma NCF ya, dibagi satu tambah K pangkat N. Jadi kalau K-nya makin naik maka nilai turun. Kalau K makin kecil nilainya naik. Jika ada seperti itu untuk risikonya makin turun, K-nya turun maka nilai makin naik. Kalau hubungan negatif. Jadi maksimal nilai dari perusahaan itu tercermin dalam harga saham biasa. Jadi kalau risiko tinggi, biasa harga saham turun. Tapi risikonya rendah, harga saham naik. Nah, bagaimana identifikasi risiko? Jadi teknik-teknik identifikasi risiko telah banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan risiko. Terdapat beberapa alat tersedia untuk membantu dalam identifikasi risiko. Cara itu. Identifikasi risiko itu untuk mendeteksi, mengidentifikasikan risiko yang akan terjadi sebelum melakukan kegiatan tertentu. Jadi kalau saya di bank itu, kalau risiko kredit, identifikasi apa aja risikonya. Kalau seandainya pinjaman diberikan kepada eh, perusahaan tersebut ya, apa risiko risiko gagal bayar itu penyebabnya apa? Itu diidentifikasikan supaya tujuan identifikasi itu supaya bisa dikendalikan risiko, risiko bisa antisipasi, bisa bikin program mitigasi. Ada beberapa alat yang tersedia untuk membantu dalam identifikasi risiko. Nah, ini teknik-teknik identifikasi risiko. Teknik identifikasi risiko pertama kalau orientasi. Orientasi itu pengenalan kondisi lapangan, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, nanti di situ dilihat diamati apakah ada potensi risiko yang terjadi dengan kegiatan itu. Dan yang kedua, analisis dokumen. Dokumen itu adalah dokumen yang sudah lihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Bisa dianalisis pelan-pelan, apakah ada potensi proses mulai kerugian, laba turun, perubahan batu itu naik. Dari segi flowchart, flowchart itu gambarkan alur alur dari kegiatan timbul satu peristiwa risiko yang terjadi. Ya. Organisasi chart, organisasi dia bisa dievaluasi
terkait dengan bagian-bagian yang ada di perusahaan itu dan siapa pemimpinnya. Jadi sistem polisi terkait dengan kebijakan yang ada sekarang seperti apa. Apa kebijakan itu nanti menimbulkan risiko atau tidak? Apa ada kebijakan untuk pengamanan yang risiko yang terjadi? Ya, kalau report laporan tentang risiko. Azan ya, saya berhenti dulu ya, Azan ya. Halo. Baik, Pak.
Mama Gali. No. Wah, mau video dia tuh. Dia bisa mama emak. Video nangis. Bisa mama. Mama Gali. Nah, selanjutnya deh. Baik, Pak. Oke, jadi harus ada isi dokumen.
untuk melihat apa peristiwa-peristiwa masa lalu gitu. Jadi situ bisa kita lihat apakah ada potensi kejadian risiko yang terjadi masa datang. Dan interview terhadap orang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa risiko yang telah terjadi. Jadi diperisi apakah kemungkinan terjadi masa datang. Inspeksi, lihat ke lapangan. Nah, pertama kita lihat jenis risiko yang terjadi di perbankan ini. Pertama interest rate risk. Ini risiko muncul karena ada perubahan suku bunga. Ya. Jadi mismatch antara jatuh tempo. Kenapa muncul suku bunga risiko itu, suku bunga? Jadi pas jatuh tempo ada mismatch antara aset dan likuiditas ini. Ya, aset misalnya bunga ada jatuh tempo, tapi di utangnya belum, misalnya. Utang belum. Itu contohnya. Kemudian eh, jika mau aset dan liability dengan mismatch maturity yang terjadi perubahan interest dan harga. Bisa jatuh tempo itu eh, apa suku bunga berubah. Ya. Kalau bunga tetap, berarti kemungkinan apa tidak masalah kan, misalnya dia ngasih pinjaman bunga floating ya. Kemudian cost of fund itu bunganya flat, itu tidak mismatch, mau kerugian ya. Ini bisa dikurangi dengan melakukan hedging atau proteksi terhadap interest rate risk dengan mematchkan jatuh temponya. Jadi misal kalau utangnya floating, asetnya suku bunganya fixed rate, maka sesuatu ini contoh dari itu apa dari ya, oh ya. Keputus jadi. Iya, Pak. Ya. Ini contoh gini ya, misalnya eh, bank itu menerbitkan utang 100 juta di tempo setahun untuk membiayai pembelian aset 100 juta di tempo 2 tahun. Jadi asetnya 2 tahun, umurnya utang setahun. Jadi pada saat utang cost of fund-nya 9%, ya, interest return asetnya 10%. Di profit per tahun kan 10 dikurang 9 dapat 1%. Kali 100 juta. Jadi kita 1 juta dolar. Dalam tahun kedua terjadi uncertainty profit. Kenapa? Karena tahun kedua itu kan eh, utangnya di tempo, pasti dibayar kan. Dibayar itu berarti dia cari sumber dana lain untuk membayar utang yang di tempo itu. Kenapa? Karena asetnya belum di tempo. Asetnya baru setahun lagi di tempo. Padahal utangnya di tempo setahun pertama. Ya. Sumber dana mana? Kan nggak ada, utang itu sudah dibanjakan ke aset selama 2 tahun. Ya. Itu aset umur 2 tahun. Ya. Yang diminjam itu baru utang itu. Nah, jika cost of fund tahun kedua itu 11%, 11%, maka jadi kenaikan interest liability kan tahun kedua 1%. 1% itu nanti ditutupi dengan laba tahun pertama 1%. Jadi impas ini. Impas. Itu maksudnya. Jika interest tahun kedua di atas 11%, maka jadi loss. Jadi maksimal 10%. Bisa cost of fund 12%. 2% kan dikurang 9% kan, itu 3% kan, ruginya. Ya. 3% ruginya. Ya. Karena sorry, 2% ruginya. 12 10 dikurang 12. Eh, tingkat bunga asetnya kan 10%. Berarti 10 dikurang 12 berarti minus 10% kan ruginya. Nah, 2% itu
jadi loss ya, loss. Maka itu disebut dengan refinancing loss. Lossnya berapa? 2%. 2% nanti di di apa dikurangi dengan profit tahun pertama 1%. Jadi 1% begini. Ya. Jadi contoh ini, liability 100 juta 2 tahun, interest 90%. Aset 100 juta tapi setahun. Ya. Itu 10%. Jadi ini sebenarnya is long funded. Ya. Misalnya interest rate aset turun 2%, 9%. Dari 10 itu 9. Ya. Lalu di atas, Delta akan mengalami interest rate risk dengan berinvested short term aset tahun kedua. Kenapa? Tahun pertama kan hasil yang jatuh tempo kan tahun pertama. Aset 1 juta itu umur setahun. Pertama jatuh tempo kan terima duit tuh. 1 juta tambah dengan 10%. Mau bayar utang, utang boleh jatuh tempo. Utang boleh setahun lagi di temponya. Maka terpaksa uang terima dari eh, debitur itu diinvestasikan lagi. Si pinjaman lagi. Kalau seandainya eh, investasi kedua dalam bentuk diberikan itu bunganya di bawah 10% ya, misalnya 9%, maka dia rugi kan. Rugi. Kenapa rugi? Karena 9 dikurang 9% nol kan. Jadi nol kan. Nol. 9 kurang 9, kan 9% kurang investasi 9%. Jadi nol. Nol. Ya. Tapi itu investasinya di bawah 9 sebenarnya seperti 8%. 8% berapa kerugian? 8% dikurang 10, 2%. Tunggu dua itu. Ya, 2%. 2% itu nanti disubsidi dulu tahun pertama. Ya. Maka posisi lo sebesar 1% timbul karena investment risk. Ya. Menyimpan untuk tujuan investasi jangka panjang. Pendanaan atau untuk tujuan hedging. Halo, internet saya itu ya? Iya, Pak. Oh, iya. Jadi market risk secara tidak langsung terkait dengan interest rate risk, equity risk, dan foreign risk. Ya. Ketika risiko market risk naik turun, maka semua risiko yang dilakukan akan terpengaruh juga. Jadi eh, jadi market risk itu berhubungan secara langsung dengan risiko lain, risiko bunga, return of foreign risk. Ya. Jadi kalau apa risiko market risk naik, maka berdampak juga pada eh, interest risk, interest rate-nya. Ya. Jadi risiko bunga juga menyebabkan bisa naik kan. Naik. Kalau jaminan berkeuangan harus menetapkan kontrol atas limit position yang diambil oleh trader. Jadi terutama di link room ya, di bagian tersuri kan di dalam link room itu ada trader yang investasi dengan pihak di luar bank ya, melalui online. Gitu. Jadi ya harus dibatasi limit, maksudnya trader itu dibatasi posisi limitnya, posisi di mana dia bisa bermain. Jadi itu nggak boleh, ya. Suruh tarik dari apa pasar itu. Oh. Oh, dulu terjadi kasus Bearing, Bearing Bank. Bearing Bank itu bank dagang di negara Inggris, umurnya 200 tahun, 200 tahun. Itu collab gara-gara apa salah satu tradernya Nick Lesson bertaruh bahwa indeks nikel stock market akan naik. Ya. Jadi dia akan naik sehingga dia berani beli nikel stock market dari harga tinggi. Ya. Maka dibelilah 8 miliar. Rupanya tiba-tiba jadi gempa di Kobe kan tahun 2005 itu. Indeks nikel jatuh. Gempa setelah tsunami Aceh itu. Tsunami Aceh kan 2004. Desember 2004. Nah, 2005 itu, 2005 berapa, ini sebulanan lah. Nah, jadi gempa di Kobe. Sehingga indeks Nikkei, Nikkei ini jatuh. Jatuh kan dia sudah tajil beli 8 miliar dolar. Kalau jatuh kan melorot kan. Ya.
Oh, itu kontraknya dalam bentuk apa? Swap. Terus itu harus realisasi. Ya. Yang ketiga credit risk ya. Ini risiko yang terjadi di perbankan, risiko kredit. Muncul karena kemungkinan arus kas atas klaim keuangan yang dijanjikan kepada lembaga keuangan seperti loan atau bond itu tidak akan dibalas sepenuhnya. Ya, kemungkinan ada yang meleset. Misalnya di apa eh, bentar ya. Ini misalnya ini kan artinya kredit itu di mana kita memberikan pinjaman kepada debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga. Itu sehingga mempengaruhi return on risk dari loan portfolio. Nah, untuk spesifik kredit risk adalah di kredit risk ini terjadi untuk beberapa perusahaan tertentu. Perusahaan ini mungkin tidak ada risiko. Risiko gagal bayar oleh perusahaan peminjam terkait dengan risiko proyek tertentu yang diambil oleh perusahaan tersebut. Kapan risiko ini bisa dikurangi? Itu dengan investasi pada portofolio aset, diversifikasi aset. Itu apa spesifik credit risk ya. Dia ada dua jenis risiko. Kedua, systematic credit risk ya. Risiko gagal bayar sehubungan dengan adanya krisis ekonomi. Yang pertama kan tergantung dari industrinya collab, maka ada kan jatuh harga pasar. Jadi kalau suami istri yang apa eh, aduh saya ngaco ini. Sistematik risk adalah risiko gagal bayar sehubungan dengan adanya krisis ekonomi, inflasi, ya. Kemudian pengangguran itu juga pengangguran menjadi risiko. Kemungkinan dia gagal bayar tidak itu. Contoh misalnya, krisis yang terjadi tahun 1998. Itu lahir tahun berapa? Ya, Nes. 99, Pak. Wah, lahir tahun ini. Iya. Lahir. Itu masih di kandungan ibumu. Ya. Iya, Pak. Makanya di krisis 98 itu hampir semua NPL naik. Bahkan sampai 70%. 60% sampai 70% NPL-nya. Ya. Sehingga menimbulkan apa? Kerugian dalam interest dan penghapusan kredit. Ya, ini sekali. Uh, uh. Yang keempat, risiko yang dihadapi oleh perbankan itu adalah balance sheet risk. Balance risk itu risiko yang dialami oleh lembaga keuangan sehubungan dengan aktivitasnya yang berkaitan dengan contingent asset, kemudian liability. Kamu pernah dengar istilah contingent asset? Nah, balance activity tidak saja dalam laporan keuangan. Jadi karena balance sheet ini di dalam laporan keuangan balance sheet dia nggak ada. Contoh rekening administratif ya, kalau saya lihat di laporan keuangan bank disampaikan ke OJK itu ada tuh laporan apa administratif itu balance sheet. Kalau laporan keuangan yang disampaikan di pasar modal nggak ada eh, laporan balance sheet nih, laporan nggak ada. Contohnya apa? Yang ini bukan akan dicantumkan di luar laporan keuangan tuh on balance sheet tapi menjadi off kan ya. Seperti standby LC. Standby LC. Yang kedua LC garanti, jaminan LC. Yang tiga loan commitment. Ya, komitmen itulah duit tapi belum ditarik oleh penggunanya. Kemudian mortgage servicing kontrak. Ya. Kemudian posisi sekuritas derivatif, forward, future, swap, option yang diterima oleh lembaga keuangan.
Yang kelima, teknologi dan operasional risk. Kalau teknologi dan operasional risk ya. Ini ngantuk saya nih, benar-benar ngantuk. Iya, Pak. Oke, kalau ngajar malam tuh ketiduran saya, ngantuk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Makanya saya kalau malam tuh, aduh, tantangan saya ngantuk. Jadi menurut The Bank for International Settlement (BIS), operational risk termasuk teknologi risk juga. Itulah risiko dari kerugian langsung atau tidak langsung yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan internal. Misal gagal dalam memproses transaksi error, SDM-nya nggak cakap, sistemnya lemah, ya, dalam pengamanan dan sebagainya. Itu disebut dengan apa kegagalan dari ketidakcukupan internal. Gagal itu kegagalan. Atau di peristiwa eksternal, kebobolan yang dihack oleh pihak luar, yang jebol bank. Nah, kemudian teknologi dalam industri keuangan, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dari PC ke rumah. Sekarang malah nggak usah pakai PC, mana-mana pakai HP bisa kan, e-banking ya. Punya e-banking nggak? Bahasa Inggris. Kenapa nggak punya? Kenapa, Pak? Apa? Apa tadi? Ya. Nah, kemudian teknologi dalam industri keuangan, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan. Jadi kamu punya e-banking kan? E-banking kan, ya? Punya e-banking kan? Iya, Pak. Ada E-banking yang banking, Pak. di HP-nya. E-banking di HP-nya kan? Saya adanya yang banking, Pak. Dia di Iya, mana? yang banking. Di HP-nya lah pasti kan? Iya, Pak, mobile banking. E-banking di HP. Nah, itu gampang dijebol tuh, dijebol. Udah banyak kasus tuh. Jadi karena e-banking di HP, HP-nya hilang tuh e-banking. Duitnya Jangan melayang. sampai deh, Pak. Atau dari pihak luar, dia disadap itu ya, PIN dia disadap menggunakan FNC, NFC apa itu. Ya. Jadi bisa jebol gitu. Atau melalui aplikasi dikirim WA sudah. Itu risiko juga. Walaupun bagi teknologi itu memberikan kemudahan dalam aktivitas. Kalau sampai ini lagi ya, tuh, tolong teman-teman ya, ini bisa lakukan. Nah, terus bisa membedakan apa itu teknologi risk sama personal risk. Jadi teknologi risk itu risiko dialami oleh lembaga keuangan ketika investasi di bidang teknologi tidak memberikan cost saving. Betul aja biaya membengkak. Ya. Itu teknologi risk. Ya. Yang kedua loh, oh, personal risk, risiko yang timbul dari teknologinya. Jadi kalau teknologi tadi apa? Ya. Apabila perusahaan investasi di bidang IT tapi tidak memberikan cost saving, pengurangan biaya. Ya. Malah biaya tambah boros. Berarti risikonya itu, teknologi risiko itu. Jadi misalnya investasi pada IT yang tidak memenuhi economic scale, sehingga gagal mengurangi cost.
Jadi misalnya kebutuhannya 1 juta transaksi, dia beli apa IT yang bisa memproses 2 juta transaksi. Jadi 1 transaksi kan nganggur kapasitasnya. Nah itu disebut dengan eh, teknologi iris ya. Itu. Tapi kalau operasionalis timbul karena ada teknologi itu, misalnya dibobol hacker, ya. Sehingga jebol semua itu akun pemilik sama akun nasabah. Nah berikutnya forex risk ya. Forex risk itu kurs ya, risiko kurs ya. Forex forex exchange itu kurs ya, nilai tukar valuta asing. Jadi ada hubungan antara return on domestic direct investment, forex direct investment, dan portofolio investment itu kuat. Ya. Nggak kuat ini. Karena apa? Teknologi yang mendasari dari berbagai kondisi ekonomi adalah berbeda. Jadi nggak bisa apa, disamakan ini. Ya. Cuma mempercepat proses itu, proses kerugian itu. Ya. Yang kedua perubahan kurs. Setiap negara sering tidak terkait. Pak, kurs eh, dolar di Amerika berdampak juga ke mata uang negara lain. Uang. Duh. Oh, maaf ya, lu ngantuk banget sini. Ketiduran saya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, parahnya itu nggak boleh minum kopi. Minum kopi nggak boleh. Dia ngantuk, dia nggak bisa ditahan. Obatnya tidur aja, obatnya. Lagi obat lain, tidur aja obat. Ya. Atau enggak saya minta materinya aja, Pak, biar kalau memang Bapak nggak kuat Udah bisa saya itu, saya minta. kamu udah masuk gitu, saya ke classroom saya masuk kan? Udah, Pak, udah masuk. Ada di situ, saya kan udah saya upload di situ. Oh iya, Iya, kayak kemarin saya sambil baca-baca lagi, Pak. ya. Mas, Lu ngantuk banget saya gimana itu? nggak apa-apa, Pak. Saya juga ngerti namanya habis puasa, buka puasa. Iya, buka puasa kan makan tuh. Iya, Dia lapar, dia kenyang. Bikin ngantuk ini parah ini. Biasa saya minum kopi nih, minum kopi. Tapi ini nggak bisa nih. iya, Pak. Langsung. Ya. Ini sedikit lagi ya, dikit lagi ya. Iya, baik, Pak. Jadi apa itu forex risk? Jadi risiko perubahan kurs ya. Jadi misalnya kalau kamu punya dolar ya. Kalau kurs rupiahnya melemah, itu rugi kan itu. Biasanya punya dolar 10 dolar. Rupiah kursnya tadinya 1 dolar itu 10.500. Eh, 14.000. Sekarang jadi 13.000. Rugi kan kamu? Rugi sisi kursnya. Tapi kalau dolarnya naik dari 14 jadi 15 ya, sudah untung, bukan risiko. Ya. Jadi misalnya lembaga keuangan Indonesia minjamkan sejumlah uang US dollar kepada lembaga keuangan di Amerika. Laju tempo diperkirakan di mata uangnya menguat ya. Maka piutang aset lembaga keuangan tersebut berpotensi mengalami loss. Kalau dia menguat, loss ya. Ya. Menguat itu maksudnya mata uang lokal. Kalau menguat itu lokal berarti kan valuta asing kan melemah. Misalnya tadinya eh, apa nilai 1 dolar itu 15.000. Sekarang 14.000 kan rupiah menguat. Rupiah menguat, nilai dolar melemah gitu. Melemah. Ya. Kalau itu terjadi maka dirugikan. Karena kalau dijual di sekarang nilai lemah turun ya. Jadi cara meminimalkan risiko bukan hedging ya. Di hedge. Ya. Bila ada kecenderungan nilai mata uang rupiah melemah,
terhadap dolar, maka langsung hedging aset tersebut tidak perlu. Apa karena itu menguntungkan kan, melemah. Yang kedua, country also paling risiko country, ini risiko negara, ini terkait politik ya, atau mendapat intervensi. Jadi misalnya kalau sudah tanamkan dana di Singapura, kalau ingin transfer uang ke sudah nggak dibatasi, gitu. Ya, nggak boleh semuanya. Karena ada campur tangan pemerintah. Makanya disebut dengan country risk. Sekarang Indonesia sekarang, ya, untuk negara yang tidak apa tidak menerima Undang 02, berarti negara country risk naik Indonesia, berisiko. Jadi investornya menunda dulu investasi ke Indonesia. Jadi misal ketika perusahaan di luar negeri tidak mampu membayar kembali hutangnya, maka pemerintah setempat akan melarang pembayaran hutang luar negeri dengan alasan politik. Apa politik ini? Berapa dua ini contoh perusahaan Meksiko, Brazil ya. Lalu yang ke-8 liquidity risk. Risiko likuiditas muncul saat pemegang hutang seperti penabung, pemegang polis, asuransi tiba-tiba melakukan penarikan yang menyebabkan terjadi kekurangan aset likuid untuk menghidupkan. Itu jadi apa collapse ya. Apa, ras. Itu gampang menutup karena kalau nggak ada liquid gimana masih operasi ya. Ini contoh itu 2008 Bank Beliau mengalami ras ya. Tapi krisis itu ramai banget ya. Ras yang ramai bank beku operasi bank beku operasi saat setelah atau sebelum pengumuman pembukuan operasi dari bank sentral ya. Jadi dibukukan itu karena ras terus ya. Nanti liquid. Nah, perlu lakukan pilihan kondisi normal dan tipe-tipe likuiditas dapat berkait. Yang kedua insolvency risk. Insolvency risk adalah risiko kemungkinan mereka tidak mempunyai cukup modal untuk menutup penurunan dari asetnya secara tiba-tiba. Aduh. Penurunan dari aset atau keuangan bank disebabkan oleh peningkatnya NPL, kegagalan kredit yang perlu diselesaikan. Contoh saya krisis 98 tahun 2000-an. Makanya jadi NPL bank ternyata naik. Sehingga bank itu tidak mampu memenuhi minimum kredit. Soalnya ditutup ya. Nah, kesembilan jenis risiko yang jelaskan sebelumnya itu akan mempengaruhi possible keputusan manajemen dan strategi pengelolaan risiko. Masih risiko yang bergantung untuk bisa risk tergantung interest rate risk. Kalau interest rate risk itu meningkat, maka risk juga meningkat. Potensi macetnya lebih tinggi karena saham bunganya kan naik. Pasti dibayar oleh perusahaan dengan kendaraan. Maka jangan heran sekarang itu kalau niaga perusahaan dagang tertentu kalau apa kondisinya berat dia nggak pakai mobil bagus, dia mobil yang tidak bagus dan seterusnya. Jadi saya tergantung ya, masih risiko berinteraksi pengaruh surveillance risk. Ya. Jadi misalnya kredit risk, berapa surveillance risk juga. Karena kalau risiko terjadi terlalu tinggi, kan nggak ada kredit macet semua kan, banyak macet sehingga penerimaan bunga dari pendapatan di bunga itu turun. Kalau turun kan menyebabkan rugi cash turun. Sehingga kalau cash turun maka terjadi gagal bayar. Kita pakai surveillance risk itu ke liquidity juga. Ya. Dan risiko lain seperti discrete event risk yang mempengaruhi profitabilitas dari struktur serta aset keuangan. Contoh discrete risk itu perubahan undang pajak, perubahan kebijakan regulasi, perubahan kondisi pasar, fraud, kecurian,
gempa bumi, pas storm gede ya, malvision dan breach of fiduciary trust. Sejarah makroekonomi risk, terutama kenaikan inflasi itu risiko besar bagi perusahaan itu. Otomatis pengaruh. Inflation volatility, employment. Aduh, ngantuk saya nih Agnes ya, ngantuk banget nih. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau Ya, mau baterai istirahat, udah Pak. habis ya. Mau Habis. baca semua ya. Baik, Pak. Siap. Ngantuk banget saya nih, aduh. Terima Coba kasih nak- banyak, Pak, atas waktunya. Ya, ya sampai ketemu hari Senin ya. Iya, baik, Pak. Terima Senin, kasih, ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. sama malam.